Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua sehat ya. Apakah kalian masih semangat belajar di rumah? Ya, Ibu harap juga kalian tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Ibu mengajar dari sekolah dan kalian belajar dari rumah. Oke anak-anak, kita langsung saja ya kepada pembelajaran hari ini. Kita masih di tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Nah, anak-anak, minggu lalu Ibu sudah mengajarkan tentang kalimat penolakan. Ya, Ibu hari ini akan mengajarkan tentang kalimat yang baik dan benar. Kalian bisa membuat kalimat yang baik dan juga benar. Kalimat yang baik dan benar itu seperti apa sih? Nah, sebelumnya Ibu ingin memberitahukan pengertian kalimat itu apa? Nah, kalimat adalah gabungan dua kata atau lebih. Ya, kalimat adalah gabungan dua kata atau lebih. Jadi kalau hanya satu kata itu bukan kalimat, tetapi kalau lebih dari satu kata, dua kata ataupun lebih itu dinamakan kalimat. Seperti ini. Ya, seperti ini ya contohnya. Misalkan Ibu menampilkan A. A ini adalah huruf. Ya, A ini adalah huruf. Misalkan B. B itu juga huruf. Hanya B saja. Kalau hanya B saja berarti huruf. Nah, lalu yang berikutnya. Adik. Adik ini kira-kira apa ya? Ya, adik itu adalah sebuah kata. Adik ini terdiri dari satu kata. Lalu yang berikutnya. Nah, adik sepupu Anggi bernama Sinta. Kira-kira ini apa ya? Tadi yang pertama A. A itu adalah huruf. Kalau adik, adik itu kata yang hanya terdiri dari satu kata saja. Lalu kalau ini apa ya? Ya, kalau ini adalah kalimat. Kenapa kalimat? Karena terdiri dari dua atau lebih kata. Coba kita hitung ya. Adik itu satu kata. Lalu adik sepupu itu dua kata. Adik sepupu Anggi itu tiga kata. Lalu adik sepupu Anggi bernama itu sudah empat kata. Adik sepupu Anggi bernama Sinta itu sudah 5 kata. Tadi pengertian kalimat adalah gabungan dari dua kata atau lebih. Nah, ini sudah lebih dari dua kata. Berarti dia disebut dengan kalimat ya. Kalau kata hanya terdiri dari satu angka saja, tetapi kalau kalimat itu terdiri dari dua atau lebih kata. Ya, selanjutnya ciri-ciri kalimat yang baik. Nah, ciri-ciri kalimat yang baik ini dia memiliki unsur-unsur yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Cara kita mulai dari subjek atau S. Nah, subjek adalah yang melakukan suatu pekerjaan tertentu dalam kalimat. Pada umumnya, subjek itu berupa kata benda, semisal nama panggilan seseorang, hewan, tumbuhan, benda, dan lainnya. Nah, subjek ini biasanya diletakkan pada awal kalimat. Nah, contoh subjek itu misalkan nama orang, Dita, lalu ada hewan, ikan, lalu guru, ayah, ibu, kamu, saya, dan yang lainnya. Itu adalah contoh subjek. Nah, yang berikutnya, predikat. Predikat ini adalah sebuah kata kerja yang menggambarkan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Nah, jadi predikat ini adalah kata kerja yang menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh subjek.
predikat ini kata yang biasa dilakukan setelah subjek. Jadi predikat ini letaknya setelah subjek. Nah, contoh predikat yaitu menulis, baca, membeli, melihat, makan, dan yang lainnya. Nah, yang berikutnya, objek. Objek adalah kata yang melengkapi predikat. Jadi, objek ini adalah sebagai pelengkap saja, pelengkap dari predikat. Nah, letaknya sudah pasti dia ada di belakang predikat. Jadi, setelah predikat baru objek, jangan objek dulu baru predikat. Nah, yang terakhir, keterangan ataukah kata yang bertugas untuk menerangkan kalimat-kalimat di belakangnya. Jadi, posisinya ini bisa di mana saja, baik di awal, tengah, atau akhir kalimat. Nah, keterangan ini menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Nah, jenis-jenis keterangan ini ada banyak. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ada keterangan alat, keterangan tujuan, dan juga yang lainnya. Nah, sekarang Ibu mau memberikan contoh kalimat yang baik yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, contohnya, Putra membaca buku cerita di kamar. Nah, yang berikutnya, kira-kira Putra ini apa ya? Ya, Putra ini adalah subjek atau S ya. S ini adalah subjek. Jadi Putra ini adalah pelakunya. Nah, Putra ini adalah pelaku atau subjeknya dalam kalimat ini. Nah, membaca. Membaca ini adalah ya, predikat atau P. Ya, membaca ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek, yaitu si Putra. Nah, yang berikutnya, buku cerita. Buku cerita ini adalah objek. Nah, buku cerita ini adalah pelengkap dari predikat membaca buku cerita. Nah, yang berikutnya, di kamar. Di kamar sudah pasti berarti keterangan. Nah, di kamar ini berarti menunjukkan keterangan tempat. Ya, dia ada di kamar. Jadi Putra itu subjek, membaca itu predikat, kegiatannya dilakukan oleh si Putra, buku cerita itu objek, lalu di kamar itu keterangan. Nah, selanjutnya, Ibu juga akan memberikan contoh lagi. Kalimat yang baik dan benar. Nah, yang pertama, aku makan nasi goreng di meja makan. Nah, aku ini berarti apa? Ya, aku ini adalah subjek S. Nah, selanjutnya, makan. Makan adalah predikat karena makan ini adalah kegiatan yang sedang dilakukan oleh orang tersebut yang ada di dalam kalimat itu. Nasi goreng. Ya, nasi goreng ini adalah objek karena dia sebagai pelengkapnya dari predikat. Dia sedang makan nasi goreng. Lalu berikutnya, di meja makan. Nah, di meja makan ini adalah keterangan. Dan juga masih keterangan tempat. Kalau misalkan keterangan waktu, misalkan keterangan waktu itu pukul 8 atau pukul 10 itu adalah keterangan waktu atau pagi hari. Yang berikutnya, kalimat yang tidak benar. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang di atas, hanya subjeknya berbeda. Nah, gue ini dia subjek. Lalu makan sama seperti di atas ya, predikat. Nasi goreng objek, di meja makan keterangan. Tetapi kenapa ini disebut dengan kalimat yang tidak benar? Karena subjeknya ini menggunakan kata gue. Itu tidak baik, itu tidak benar di dalam sebuah kalimat. Kalimat itu harus menggunakan kata yang
sopan, harus menggunakan kata yang baik. Jadi ketika kalian membuat kalimat, itu harus menggunakan kata atau kalimat yang baik, yang sopan, supaya nanti ketika kalian membaca atau ada yang membaca kalimat kamu, tulisan kamu, lebih enak didengar, lebih enak dipandang. Oke, anak-anak? Oke. Ya, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang membuat kalimat yang baik dan benar, mengenal kalimat yang baik dan benar. Nah, kalimat yang benar itu tadi, kalimat sendiri itu adalah gabungan dari dua kata atau lebih. Nah, lalu ada beberapa unsur, ada subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, anak-anak, kalian bisa pelajari ini terus-menerus ya. Kalian bisa terus membuka video ini di YouTube supaya kalian lebih mengerti. Nah, kalau kalian ada yang belum mengerti, kalian bisa tanya langsung kepada ibu. Oke anak-anak, ya sampai sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat belajar, jangan menyerah. Dadah!